Oke, balik lagi di channel Surya Kala. Hari ini kita bareng sama Mas Bertus dan Mbak Suryani. Kali ini kita dan tim sudah memutuskan untuk membahas mengenai ekspansi Mongol di Dwipantara. Nah, pertama-tama kita mau tanya nih, Dwipantara itu apa? Lalu kemudian apakah dia siapa? Terus apakah dia di mana? Menarik tuh, Mbak. Silahkan dijawab. Saya Nusantaranya aja, Mbak Dwipantaranya. Curang-curang Dwipantara kalau menurut saya pribadi sih mungkin lebih cocok kalau menuju ke arah Dwipanatara, di mana tempat dewa dewi kita terkenal dengan kedewataan kita loh. Betul. Dan Panatara sebagai tempat gerak matahari yang menjadi pusat ajaran putra putrinya, sehingga itulah orang-orang yang berada di bawah naungan ajaran kemataharian inilah lokasinya pun disebut Dwipantara itu. Oke, jadi pada intinya dia adalah apa ya, kewilayahan kita pada saat itu. Kewilayahan kita pada saat itu, iya. sebelum dia berpecah menjadi Nusantara dan Nusantara menjadi Indonesia. Betul ya? Dan memang selalu membingungkan kapan sih disebut Dwipantara, kapan disebut Itu Nusantara tahunnya berapa? gitu kan. Ya, tahunnya berapa? Kalau dari yang saya telusuri, Dwipantara itu dari 1200, tapi sebelumnya 1200 sebelum adanya invasi Mongol ke banyak tempat. Oke. Berarti setelah tahun invasi Mongol Setelah mereka pecah-pecah ya, barulah mengerucut karena dia lebih masuk ke dalam, itu menjadi Nusantara. Kalau tidak seperti Berarti itu. apakah bisa disepakati bahwa Dwipantara ini adalah kewilayahan era sebelum kenusantaraan? Betul. Kenapa Dwipantara? Kenapa Dwipantara? Kalau buat saya sendiri, dari beberapa referensi pada zaman itu, yang paling tenar itu masih dua apa bilangnya, Hindu dan Buddha. Pada saat itu ada Tantra, kita sebutnya Tantra, dua kepercayaan yang berpatokan Hindu dan Buddha. Dua itu yang menjadi kata Dwi depannya. Jadi sebenarnya itu lebih mengelambangkan kepercayaan dan spiritualitas kita doang sih. Entah benar entah enggak, itu dari beberapa referensi. Ya. Kalau dari arti aslinya sih aku nggak terlalu tahu. Ya juga memang sih. kita semua nggak pernah bisa mendapatkan aslinya, Iya. sumber aslinya, dan ya seperti itu, kita itu selalu saat ini kita mulai mencari akarnya, memecahkan dan mengkodifikasi dan semuanya, karena ya memang gimana sumbernya aja kita itu kayak entah disembunyiin. Nusantara sendiri kan menjadi rancu, Mbak. Ada yang bilang Nusa, kemudian Tara. Ada juga yang bilang dari Nusa kata dan Nusa Tantara. Swatantra. Ada Dari yang dua bilang- tantra yang bergabung menjadi satu. Dan ada yang bilang Jadi Sundara, kayak gitu kan. iya, terlalu banyak versi sebenarnya Iya, itu sih. iya. Tapi intinya adalah dia Dwipantara, kemudian dia berubah menjadi Nusantara. Itu Dan sih poinnya. itu intinya adalah wilayah yang Kewilayahan berada kita. di bawah ajaran kemataharian, Ya. Siwa Buddha. Nah, tapi apakah ekspansi Mongol ini ke Dwipantara, kira-kira ini ekspansi yang mana nih? Apakah ini cuma ekspansi kewilayahan, dagang? Tujuan mereka yang paling inti sederhana itu apa? Atau cuma pengen menguasai Dwipantara udah selesai? Kalau menurut aku sih, itu dia ingin menguasai kewilayahan, karena gimana pun juga kita itu pesaing berat loh, Bang. Kewilayahan, pengakuan, tapi menarik yang tadi. Oh ya, di sini juga ada Bang Modi masih di sini, Iya. ya kan? Coba kita tanya pendapat Bang Modi dulu. Kalau dari Bang Modi, menurut Abang gimana? Ekspansi Mongol ke Dwipantara? Bagi saya awalnya sih agresi militer. Agresi militer. Agresi militer. Tunggu, definisi agresi militer berarti dilakukan secara konstan. Secara kontan, terus secara logistik juga teratur. Jadi bayangkan dia melakukan perjalanan ya dari Asia Tengah menuju ke Semenanjung Malang. Terbayang nggak sih proses logistiknya, bagaimana dia harus menaruh lumbung-lumbung padi untuk Ya, memberi betul. makan? Bagi saya pertanyaannya jadi begitu gamblang kalau ditanya ini apa? Sebetulnya agresi militer murni sebetulnya. Agresi militer muda. Untuk penguasaan ekonomi. Penguasaan ekonomi, pencarian pengakuan kayaknya. Betul. Sebagai Dion Liwan yang itu kubilaikan, Dion Liwan Maharaja Diraja mungkin. Nah, itu makanya tadi sempat saya bilang bahwa Nusantara apa Dwipantara pada saat itu adalah pesaing berat mereka, karena dari Genghis Khan sendiri, kalau kita lihat dia mengangkat dirinya sebagai Maharaja Diraja di Mongol loh, Ya, sebagai penguasa wilayah yang besar, dan dia melakukan ekspansi kemana-mana. betul. Tidak hanya sebelum, kalau Nusantara mungkin lebih ke kebilaikan ya, tapi mereka sudah melakukan duluan Iya, ke sejarah juga bilang kayak gitu. Mereka memang menduduki banyak banget wilayah. Dan yang paling menarik adalah ketika
gengsinya Mongol sebagai seorang penguasa dihancurkan oleh Kertanegara. Itu kayaknya memang sesuatu sekali. Sesuatu ya, sekali. Mongol, ya. Dan sejarah mencatat Mongol tidak pernah berhasil menundukkan Ya. Dewantara. Dua negara yang tidak pernah ditundukkan oleh Mongol adalah satu Jepang dan dua adalah Jawa. Ya. Secara singkat mungkin aku jelasin Ya, ya, Mbak ya. betul. Secara singkat mungkin ya itu ceritanya ketika Mengki diutus datang ke Singasari, tidak diterima oleh Kertanegara main potong kuping aja, pas dia pulang ngamuk, balik ke sini bawa 20.000 pasukan, bener nggak? Betul, dia bawa 20.000 pasukan yang dipimpin oleh Ikimese. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Berarti sebenarnya ide dasar mereka mengekspan ke Dewantara itu sebenarnya apa? Kalau aku berpikir sih secara logika, setelah tadi juga diskusi sama Bang Modi dan Mbak Ning, logikanya aja Mongol sejauh itu, iya kan, datang ke sini, kalau nggak urusannya duit atau sumber daya, ngapain gitu loh. Karena untuk datang ke Dewantara sendiri udah ngabisin modal berapa? Iya, pada intinya sebenarnya orang melakukan tindakan, boleh dibilang Ekspansi lah. Ekspansi. Itu kan nggak mungkin ekspansinya cantik-cantik gitu kan, Iya. ya kekerasan itu mungkin dipicu karena masalah perut. Betul. Dan pada faktanya secara geografis juga Mongol kan di daerah. Mongol tuh nggak punya apa-apa karena dia gurun loh ya. Ya. Dan stepa atau stepa kan? Stepa itu tumbuh tuh nggak setiap tahun sepanjang tahun kayak tempat kita rumput tumbuh sepanjang tahun. Ada air terjun. Mereka itu punya Pokoknya siklus salju, setiap 4 bulan ganti ya, dia mau nanam kacang 4 bulan dah. Pokoknya keindahan Nusantara ataupun Dewantara merupakan hayalan orang gurun. Setuju nggak ya Mbak ya? Bang, bukannya tadi kita sempat diskusi bahwa Dewantara ini adalah destinasi terakhir mereka. Betul. Nah, kalau misalnya Dewantara menjadi destinasi akhir, kalau misalnya alasannya bahwa mereka incer dari segi ekonomi atau kewilayahan, mereka berarti kalau udah terakhir berarti mereka udah Mongol itu besar dong. Itu menarik tuh sebenarnya. Kalau buat aku nih ya, ini buat aku. Kebutuhannya apa lagi? Kalau ekonomi kayaknya nggak mungkin. Enggak. Kalau buat aku nih, sekarang kalau menarik nih. Pertama kali dia serang, kalau misalnya kita lihat di rekor terlarnya 1253 Cina, 1277 kita anggap Birma, 1283 Birma, 1285 Vietnam Utara, 1289 baru masuk di Dewantara. Pertanyaannya adalah dia dapat semua belum tentu, karena namanya juga agresi militer. Yang dia cari kalau dia bisa nundukkan satu dunia ya semua milik dia. Aku sendiri berpandangan ini Mongol ini mau menguasai seluruh dunia. Iya. Seolah-olah kayak gini, ini New World Order pertama nih Mongol sebenarnya. Iya. Kayak New World Order pertama ini Mongol loh, Iya. gitu loh. Iya. Dan kenapa tempat kita ini menjadi sasaran terakhir? Karena memang dia tahu kekuatan kita itu sampai di mana. Nah, yang menarik nih Mbak, yang menarik seperti yang disampaikan Bang Modi tadi adalah Mongol memiliki kekuatan dari penemuannya, teknologi perangnya, tetapi dia punya weakness, betul kan? Kalau buat aku, dari sampaikan Bang Modi tadi, teknologi perangnya oke menang, tapi weaknessnya dia nggak nguasain laut kan? Ya karena memang dia bukan negara maritim. Tetapi kita lihat aja, Bang Modi coba yang mengenai teknologi perangnya tadi tuh Bang. Sederhananya sih gini ya, kalau kita bicara Mongolia, kita bicara kebudayaan Pasder ya, Pasder berternak kuda Ya, betul. banyak. Jadi mereka sudah melakukan biogenetika agar menghasilkan kuda-kuda yang bisa berjalan jauh. Kuda-kuda yang bisa berjalan jauh. Itu menjadi Kok kayak ingat Arvastan ya? Maksudnya no. Karena memang sepertinya di literatur juga nggak terlihat adanya tulisan bagaimana Mongol menyerang daerah Arvastan yang waktu itu dibawa, yang diserang hanya India. Ya. Tapi Arvastan itu setelah terjadi kayaknya mungkin biasanya di situ juga ya. Titik kritisnya ya itu mereka karena ya memiliki kuda berkualitas kalau A kita kan? melihat bagaimana Mongol agresi itu membutuhkan fasilitas, kuda itu menjadi fasilitas Fasilitas utama karena kita kan pembuktian saat dia menyerang Jepang, kemampuan mereka bernavigasi laut itu buruk. Sehingga makanya dia nggak bisa masuk ke Jepang. Makanya kena bencana dan sebagainya, tidak menguasai astronomi. Ya, astronomi laut. Itu artinya kan, kalau bicara Jepang kan itu nggak pernah gelombang yang halus gitu, harus pelaut ulung. Tapi di sisi lain kan juga ada teknologi yang bentuknya lebih dekat ke militer lah. Mereka menemukan composite. Composite itu penggabungan dari beragam bahan material di dalam satu jenis senjata, yaitu panah pendek. Busur pendek. Ya, yang kalau kita merefer pada masa itu ya,
ada longbow Oke. di Eropa yang zaman Robin Hood lah kita lihat, Betul. yang harus direntang begitu jauh. Nah, kebayangkan kalau panas sedemikian jauh, kuda kecil-kecil, Pak. Ya. Kuda api mereka kecil-kecil, gesit-gesit kan? Gesit-gesit. Nggak mungkin mereka bawa longbow besar. Iya. Makanya mereka menemukan satu mekanisme, menemukan sebuah teknologi di mana mereka bisa menggabungkan tanduk, bambu, kayu, dan bulu binatang untuk jadi perekatnya. Oke. Jadi composite itu bukan sekarang mungkin plastik gitu ya. Kalau ini susunan dari sebuah busur. Oh, oke. Jadi dia berhasil menemukan sebuah busur pendek yang menjadi efektif ketika dikombinasikan dengan kuda api mereka. Jadi arminya pun menjadi semakin kuat. Iya. Selain juga mereka mencaplok, membayar prajurit bayaran setelah kerajaan-kerajaan yang mereka tumbangkan. Iya. Nah, itu menarik tuh. Jadi Itu multiplikasi kan jadi. Iya. Tapi itu memang menjadi strategi Mongol yang sampai sekarang itu membuat negara lain menjadi kelabakan. Jadi misalnya gini. Nih, tadi aku contohin bahwa aku bersahabat dengan Bang Bertus. Bang Bertus aku tahu bahwa Bang Bertus punya sahabat ABC. Untuk menyerang ABC aku harus serang Bang Bertus dulu. Beserta menaklukkan tentaranya. Setelah Bang Bertus takluk dengan ancaman, kamu mau tuh ngancamnya cuma 2, kamu ikut aku atau mati. Ya. Kalau kamu ikut aku, kamu jadi tentara, anak istrimu dijamin. Tapi dengan catatan lu serang negara sahabat lu, sahabat kamu. Kan gimana sih kan? Misalnya betul. kita jadi sama-sama nggak enak. Kalahnya antara aku yang diserang pun, misalnya diserang pun kan jadi mau melawan juga ini teman-teman aku. Jadi mereka sebenarnya menggunakan orang-orang terdekat dari yang sudah dekat dengan negara ini gitu loh. Menarik itu sebenarnya, ditambah lagi dengan yang disampaikan Bang Modi tadi, kalau setiap kali daerah yang dia duduki jumlah tentaranya multiple lagi, sementara yang dia duduki sebelum dia sampai ke Dwi Pantara aja, Cina dia sudah masuk, Birma dia sudah masuk, Vietnam Utara sudah masuk, dan kita anggaplah ini sebagai jalur darat. Ya kan, ditambah dengan kekuatan pasukan kuda apinya, ditambah lagi dengan busur kecilnya, pelana juga tadi Bang. Pelana. Oh ya, pelana ya. Bagian dari teknologi. Bagian dari teknologi yang ditemukan oleh Mongol. Salah satu indikasi Mongol yang menyempurnakan. Karena tadinya mungkin pelana sudah ada di daerah Romawi mungkin ya, atau Romawi. Tapi salah satu dari industri militer kan juga awalnya Mongol. Iya. Bagaimana busur itu ukurannya sama, anak panah ukurannya sama. Oh, oke. Jadi secara teknologi ada keseragaman. Jadi kalau misalnya kawannya mati, ambil busur panahnya masih bisa digunakan. Busur. Ya, itu menarik. Jadi kita sampai pada kesimpulan di mana kekuatannya Mongol adalah dia sudah punya teknologi perang yang cukup baik. Tapi kebayang nggak sih Bang, dengan teknologi seperti itu, dia tidak bisa menang lawan Jawa loh. Betul. Apa yang dilakukan Jawa? Nah, kalau sebelum kejauhan. Oke. Apakah kita di sini sepakat berarti tujuan si Mongol ini adalah menjadi the one? Ya, the one and only, betul. Iya, makanya tadi seperti yang kita bilang, Mongol ini adalah mungkin bahasanya adalah the new world order pertama yang dia ingin menguasai dunia dalam satu tatanan Mongol. Terlepas dia menguasai berhasil atau tidak, apa efeknya di kita? Efek di kita sebenarnya itu lahirnya Nusantara. Hebatnya Kertanegara, dia memang sudah mau menyatukan wilayah itu dulu. Jadi Kertanegara ini sudah membangun aliansi dengan misalnya nih, dia melakukan ekspedisi ke mungkin Bali atau mungkin menggalang persatuan dengan Madura. Dan yang terkenal itu adalah ekspedisi Pamalayu. Pamalayu salah satunya. Dan kita nggak tahu lagi, mungkin ada juga yang nggak kecatat kan, gitu loh. Dan sebenarnya si Kertanegara ini sudah mempunyai konsep yaitu namanya Cakrawala Mandala Dwipantara yang mungkin itu menjadi menjadi ide dari Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara di Sumpah Mukti Palapanya itu. Sebenarnya mungkin awalnya didasari dari Cakrawala Mandala Dwipantara milik konsepnya politik Kertanegara. Tapi kalau nggak salah Bang Modi, memang konsensus adalah bagian dari politik pada saat itu kan? Iya. Konsensus ya. Iya. Tapi saya mau menyoroti ini sih sebenarnya. Kalau kita lihat secara geografis, Singasari kan posisinya di Malang. Oke. Itu Mongol ya? Iya. Tapi memang dicatat bahwa mereka itu mendaratnya di Rembang.
Di Rembang. Di Rembang dia Berarti mendarat. untuk mengakses menuju Tumapel, berapa tuh kan PR 20.000 orang? 1293 1 Maret itu dia mendarat di Rembang. Dia mendarat di Rembang. Iya, dan Jawa dia Tengah ya? di Jawa Tengah berarti. Berarti kan Jawa Tengah adalah port. Ya, port. Demaga kan? Berarti dia harus menempuh jarak Jarak. sedemikian rupa dengan logistik yang 20.000 sudah menipis orang, ya. 20.000 orang. Mau perang, beras habis, Pak. Gitu. Jadi logika itu yang kalau saya ya, materialistik ini, kalau perut keroncongan Pak, suruh perang. Nggak bisa. Jadi mungkin sebenarnya gini, dengan Kertanegara membangun aliansi perkuatan ini mungkin juga nggak pada saat itu juga hari hanya baru ngumpul, tapi Ya, betul, tapi betul. mereka datang Perang-perang. tahu ini orang Mongol, ya sikat. Tapi menurut aku menarik sih ketika Mongol itu yang disampaikan Bang Modi, eksistensi satu orang Khan untuk seluruh dunia, kekuatan ekonomi menundukkan dunia dengan 20.000 orang, belum kita ngomong jarak tempuh, makanan tentara, berapa banyak busur, berapa banyak kuda yang dibawa, anak panah, itu kan benar-benar ekspansi gila-gilaan sih. Itu logistiknya Dan udah Jawa bukan medan yang gampang ya. Iya. Nah, Hebatnya masih bisa dipukul mundur kan? iya. Karena Jawa memang medan yang gampang. belantara ini bukan habitat mereka, Pak. Iya. Ya. Secara Ini bukan geografi. kondisi geografi mereka. Jadi sebenarnya ada alasan dong, kenapa kita diseragamkan dengan geografi dari negara yang bukan kita, Iya. supaya lebih mudah Itu lebih mudah ditundukkan. Dulu ada satu teori membangun bahwa New World Order dibangun oleh Khan. Oke. Mereka meledakkan. Bahasanya meledak tuh dalam sejarah itu cuma terjadi 2 kali. Oke. Mereka bisa menguasai Eropa sampai Asia, Betul. Asia kepulauan. Ya. Tapi sebenarnya ada yang lebih menarik. Saat Islam hadir, karena dia cuma 60 tahun Bisa menguasai. Tapi itu menjadi menarik Bang. Ketika Mongolia masuk ke wilayah Dwipantara, dia tuh single atau dia bareng dengan partnernya? Kembali lagi, sejauh mana Genghis Khan menguasai? Maka dia pasti bawa. Tuh. Tinggal urutan tahun. Iya, sebenarnya kalau ngelihat gimana sih caranya Mongol ya, Pola penghancurannya, pola penghancurannya itu, ciri-cirinya. ya kalau setiap dia nguasain ini, negara sahabatnya dijajah ganti sama ini. Nah kita ini sudah terkenal toleransi Ya. dari dulu, kan jadi nggak enak. Ini aku lawan beneran apa aku ya pura-pura aja, tapi dia mau lawan pura-pura, dia ditekan sama Mongol. Ya. Jadi sebenarnya kayak misalnya gini, menjadi serba salah adalah pada saat Mongol ini menguasai Cina. Nah, Cina-Cina yang sebenarnya sudah sebelum Mongol datang ini sudah berhubungan bersahabat baik banget, tentaranya ditekan untuk nyerang kita, sedangkan orang-orang kita nggak tahu, taunya itu Cina, tau nggak? Jadi sebenarnya jadi kayak misunderstanding gitu loh. Sebenarnya satu lagi Mbak, pertanyaan terakhir. Nggak tahu nanti point of view-nya Bang Modi, kita samakan aja. Efek penyerangan mereka ratusan tahun ke belakang sampai hari ini itu apa? Gini Mas, ini kita start dari saintis dari Rusia yang sudah menyelidiki bahwa ternyata ditemukan ada 16 juta orang tersebar di seluruh dunia dan mungkin di Eurasia ya, kebanyakannya memiliki genetiknya Genghis Khan. Menarik kan? 16 berapa? 16 juta? 16 juta. Itu penelitian tahun 2003 atau 2013. Jadi mungkin 2003. Jadi kesini sekian puluh tahun sampai 2020 ini kebayangkan ada berapa turunannya Genghis Khan yang tersebar di seluruh dunia. Kenapa sampai seperti itu? Ya mostly Genghis Khan sendiri kalau menguasai wilayah itu nggak wilayah aja, termasuk cewek-ceweknya lah dikuasain. Iya pastilah. Nah itu kalau misalnya ini catatan ya, catatannya adalah kalau perempuan-perempuan cantik ini tidak sesuai standarnya Genghis Khan, dia akan kasih ke komandan-komandan, ke jenderalnya. Ya. Tapi kalau itu standarnya Genghis Khan, ya oke, nggak bisa ngapa-ngapain. Berarti Tidak bisa, dia nggak, ya udah itu milik Genghis Khan lah gitu loh ceritanya. berarti di berapa negara yang dia ekspansi, yang dia tundukkan,
Dia punya keturunan. Dia punya keturunan. Termasuk di Dwi Pantara. Dan itu nggak hanya Nusantara. 1-2 loh, dalam satu negara bisa 4. Oh iyalah, Maharaja Diraja kan nggak mungkin dapat 1. Jadi konsep-konsep banyak perempuan Iya. itu udah apa ya? Kaisar Cina aja selirnya ribuan. Nah, ya, apalagi itu ya. nggak seorang kan ya. Seorang kan wilayahnya lebih gede daripada itu kan. Tapi gini, yang menarik itu sebenarnya adalah kalau kita bicara tentang genetik dan DNA. Kita semua tahu DNA menyimpan rekaman data yang apa yang sudah pernah kita lewati. Ini kalau orang ngomong mungkin secara keilmuan lain ada reinkarnasi. DNA ini menyimpan banyak data. Dan bukan pikiran ya, DNA itu tubuh. Maksudnya seperti ini misalnya. Saya dari kecil suka makanan yang dimasak oleh ibu saya, A namanya. Terus saya merantau. Lalu saya melihat restoran yang menjual makanan A. Ekspektasinya apa rasa makanan itu? Iya. Sesuai dengan makanan ibu saya. Restoran itu ramai dikunjungi, semua orang bilang enak. Tapi begitu saya masuk, saya coba makanan, saya bilang itu nggak enak. Standarnya apa? Benar. Standarnya adalah rekaman lidah. Ini adalah rekaman data yang akurat bahwa kurang garam kurang 1 butir pun itu bisa bilang nggak enak, ya kan? Jadi tubuh ini ngerekam. Tuh. Sehingga pada saat ya itu kan keluarnya bukan kita rasain enggak, tapi begitu kita ngerasain ini bukan standar saya. Nah, untuk tahu seperti apa sih genetiknya Genghis Khan, yang paling karakteristik itu adalah kekejamannya. Tapi juga ada kebaikannya bahwa dia toleran. Jangan salah, Genghis Khan itu penganut Tengrism. Tengrism di mana dia adalah seorang, mereka pengikut syaman, pengikut banyak dewa, dan dia cukup toleran dengan agama-agama lain sehingga apapun agama yang di bawah taklukannya itu tidak menjadi masalah buat dia. Yang penting sumber daya dan ekonomi. That's it. Terus yang kedua adalah kekejaman dia akan muncul sesuai karakternya dia. Satu, dia selalu ingin diakuin. Okay. Itu menjadi kuncinya. Di mana-mana pengen diakuin bahwa dia yang paling hebat, dia yang paling besar, dan gak terkalahkan. Itu satu. Yang kedua, selalu ingin menjadi bagian yang besar atau mayoritas. Kalau enggak, dia nggak akan mengabdi sebagai khan dari segala khan dong. Tiga, dia pasti menteror. Yang keempat, dia tidak segan-segan memenggal atau membunuh. Bahkan dia membuat sebuah virus dengan cara memenggal kepala-kepala orang yang dijajah. Dia tumpuk begitu aja kok, sehingga menjadi wabah. Dan itu diceritakan dalam buku, mungkin Barbarian atau Genghis Khan ini ada, silakan browsing juga ada. Tumpukan-tumpukan darah itu sampai minyaknya aja bisa diserok. Dia gundukan menjadi bukit mayat ya. Lalu dia itu terkenal dengan pemerkosaan karena tidak mampu mengontrol hawa nafsunya. Sehingga ya itu dia, balik lagi cerita tentang wanita itu akan menjadi properti atau harta rampasan perang yang menjadi milik dia. Genghis Khan di dalam dunianya yang lain, dia dijuluki oleh Father of Thousand Children, sebagai ayah dari 1000 anak. Ya, udah jelas itulah ya. Ya, oke. Dan yang lain adalah dia hobi menjarah, ya jelas menjarah, memperbudak, dan dia merusak bangunan. Menarik. Penjelasan menarik sebenarnya dari Mbak Ning tadi. Kita sudah dapat sebenarnya apa ya, warisan sifat lah kita, nggak warisan DNA yang Bang Ol berikan. Kesimpulannya jelas, bagaimana kekejamannya, bagaimana polanya, apa tujuannya. Jadi yang bisa kita sampaikan juga, kalau kalian memiliki sifat seperti di atas, bisa jadi kalian punya DNA Mongol. Kita harus tahu bahwa air pasti berkumpul dengan air dan minyak akan berkumpul dengan minyak. Jadi kita lihat, gampang banget loh sebenarnya. Lihat aja orang-orang yang punya sifat seperti itu, DNA Mongolnya kuat. Walaupun memang Genghis Khan itu punya sifat baik, ya. Itu toleransinya itu cukup tinggi itu tadi. 16 juta, berapa ini? 16 juta orang yang punya genetik yang sama dengan Genghis Khan. Oke. Itu enggak sedikit. Sekian dulu dari kami, Surya Kala Nusantara. Sampai ketemu selanjutnya.